Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Renang, gas. Bab 1277 bunuh mereka semua. Long Meiying, Qi Yuan dan Feng Huang semuanya berdiri tegak, dengan niat membunuh di wajah mereka. Perilaku Ling Gongsu terlalu kejam, dan mereka sangat marah. Tadi aku tidak mengambil tindakan apapun karena tidak mendapat perintah dari Ji Fei. Sekarang, Ji Fei telah mengeluarkan perintah untuk membunuh semua orang. Sayang, kamu serius mau pergi? Li Ruoxi teringat kata-kata Seng Lingyun, yaitu mengabaikannya. Lagi pula, Su Piaomiao sudah marah dan pergi sebelumnya. Jadi mengapa kita harus peduli dengan mereka? Ini adalah pikiran Li Ruoxi yang sebenarnya. Ji Fei tentu saja tahu apa yang dipikirkannya. Tetapi dia juga tahu bahwa jika dia tidak mengambil tindakan, orang-orang ini akan dibunuh. Bagi Ling Gongsu, hidup dan mati orang-orang ini sama sekali tidak penting, dan tidak ada seorang pun yang akan peduli. Memang banyak penjahat dalam aliran bela diri kuno, tetapi banyak juga pahlawannya. Orang-orang itu tidak datang ke dunia. Jika semua murid dan cucu ini terbunuh, orang-orang tua itu akan keluar, dan pasti akan terjadi badai berdarah. Dalam masyarakat modern, meskipun tidak seorang pun mendambakan penggunaan kekerasan lagi, keberadaan kekerasan di dunia nyata masih dapat mengejutkan semua orang. Itulah sebabnya dia siap mengambil tindakan. Kamu di sini untuk melindungi Seng Lingyun. Ji Fei menatap Li Ruoxi dan berbicara lembut. Tidak, aku ingin pergi bersamamu. Li Ruoxi meraih lengan Ji Fei. Tidak, Ji Fei menepisnya dan berjalan menuruni tangga. Li Ruoxi ingin maju, tetapi ketika dia melihat punggung Ji Fei, dia tahu dia tidak bisa mengubahnya. Dan Seng Lingyun sudah menangkap Li Ruoxi. Dia telah memberitahu Ji Fei tentang ide Xiao Hongyan, tetapi dia masih tidak mendengarkan, jadi biarkan Ji Fei yang menanganinya. Sebagai laki-laki, kita harus menghadapi segala sesuatunya dengan cara kita sendiri. Ini adalah realitas yang tidak dapat diubah oleh wanita. Ji Fei membawa 3 orang ke bawah dan kebetulan melihat seorang tetua bernama Ling Gongsu mempermalukan seorang murid keluarga seni bela diri kuno. Pada saat ini, kaki kanannya menginjak wajah murid keluarga seni bela diri kuno itu. Beraninya kalian, sekelompok orang yang tidak setia, menyerang tetua Ling Gongsu, bahkan guru kalian harus bersikap hormat ketika melihat kita. Seolah-olah dia melihat leluhurnya. Siapa yang memberimu kekuatan? Hari ini, bahkan jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan, kamu tidak dapat mengubah nasib kematianmu, dan tidak ada yang dapat menyelamatkanmu. Jika kau tidak mati, sekte milikmu akan hancur, tentukan pilihanmu. Setelah berkata demikian, dia mengusap muka orang itu dengan keras sebanyak 2 kali dengan sol sepatunya, dengan sengaja mempermalukannya. Orang yang diinjak merasa seperti kepalanya akan meledak. Sangat sulit baginya untuk berbicara, apalagi menolak. Beberapa orang yang menyerang wanita dari keluarga seni bela diri kuno bahkan lebih kejam. Mereka akan mengikat para wanita, melemparkan mereka ke tanah, dan mencambuk mereka dengan cambuk, yang menyebabkan para wanita berteriak malu bahwa mereka lebih baik mati daripada hidup. Bukan saja mereka tidak merasa menyesal sama sekali, mereka malah merasa itu wajar saja, bahkan menganggap itu sebagai hal yang membahagiakan dan gila, dan mereka terus bersorak kegirangan. Pemandangan itu amat menyedihkan, suara tangisan pengemis terdengar di mana-mana. Semua yang ingin melawan tidak mempunyai kemampuan lagi untuk melawan karena mereka semua terbunuh. Sisanya adalah mereka yang takut mati dan membiarkan diri mereka dipermalukan. Ji Fei melirik ke arah parit dengan cahaya dingin yang berkedip. Di matanya,
Orang-orang yang melayang di udara itu adalah manusia atau binatang. Tidak ada manusia yang dapat melakukan hal seperti itu. Bagaimana ini bisa dilakukan oleh manusia? Brengsek, Ji Fei berteriak dengan marah, dan suasana langsung menjadi sunyi. Desir, ada tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ada yang memohon, ada yang marah, dan ada yang mencibir dengan jijik. Terutama para tetua Ling Gongsu, mereka memandang Ji Fei dengan bangga dan senyum lebar di mata mereka. Niat sebenarnya si pemabuk bukanlah untuk minum. Target mereka adalah Ji Fei. Jika Ji Fei dan Long Tang tidak keluar, mereka semua akan ditampar. Keluarga seni bela diri kuno ini harus menanggung penyiksaan dari guru mereka dan dibiarkan tak berdaya. Dan jika mereka bangkit, mereka dapat membalas dendam dan membunuh mereka, yang juga merupakan tujuan datang ke sini. Pengaturan yang dibuat oleh pemimpin sekte sangat bijaksana. Sekarang setelah Ji Fei keluar, inilah yang mereka inginkan. Di pegunungan yang jauh, Ling Ruofeng menatap ke sini dengan tatapan tajam, dan bahkan ketika dia melihat penampilan Ji Fei, senyum penuh arti muncul di sudut mulutnya. Ji Fei masih terlalu muda, dia bahkan tidak menyadari bahwa ini adalah jebakan. Ji Fei, aku, Ling Gongsu, mengelola keluarga seni bela diri kuno. Jika levelku seperti ini, apakah menurutmu aku bisa melakukannya? Aku sengaja memprovokasimu dan menunggumu keluar. Kau pantas mati. Jika kau bersikap seperti ini sekarang, kau tidak hanya akan menyinggung Ling Gongsu, tetapi juga akan membuat orang-orang dari keluarga bela diri kuno membencimu sampai mati. Haha, Ling Ruofeng tertawa keras. Ada 8 orang penjaga berdiri di dekatnya. Semuanya diam, tetapi mata mereka bersinar dengan jijik. Orang yang kosong di tempat kejadian menatap Ji Fei. Berpura-pura tidak mengenalnya. Siapa kamu? Apakah ada yang salah? Penuh dengan penghinaan dan penghinaan yang mendalam. Ji Fei tidak berbicara. Orang-orang dari keluarga seni bela diri kuno di tanah tampak melihat harapan, dan malah berteriak karena takut mati. Penatua Feng, kami menyerang Penatua Chen karena bocah yang memegang pedang memaksa kami untuk melakukannya. Dia menyuruh kami melakukannya. Dan jika kami tidak melakukannya, kami akan mati. Jika kau ingin membalaskan dendam Tetua Chen, kau harus membunuhnya. Kami tidak bersalah. Tolong biarkan kami pergi, Tetua Feng. Begitu satu orang berbicara, semua orang pun angkat bicara. Menuduh Long Meiying memaksa mereka menyakiti orang. Ada kemarahan di mata Long Meiying. Dia tidak menyangka orang-orang ini begitu tidak tahu malu dan tidak manusiawi. Setidaknya dia telah menyelamatkan mereka saat itu. Kalau saja dia tahu hal ini, dia pasti sudah membunuh mereka secara langsung. Kemarahan melintas di matanya, dan dia menatap Ji Fei, seolah dia siap untuk bergerak. Ji Fei menunjukkan rasa jijik di wajahnya. Dia tahu orang-orang ini begitu tidak tahu malu, tetapi dia tidak menyangka mereka akan menunjukkannya dengan begitu gamblang. Namun, dia mengabaikannya. Targetnya adalah Ling Gongsu. Mengapa parasit ada? Terutama ketika Ji Fei mendengar bahwa Long Ri dan yang lainnya bunuh diri karena malu setelah dikalahkan untuk menyelamatkannya. Dia merasa semakin patah hati. Sebagai tetua Aula Naga, mereka memenuhi tugas mereka dan meninggal dengan mulia, layak menyandang nama matahari dan bulan Zheng Hui. Karena Ling Gongsu yang melakukannya, dia harus membayarnya dengan darah. Terlebih lagi, apakah sekarang ini manusia membunuh tanpa pandang bulu? Penatua Ling Gongsu Feng adalah seorang pria tua dengan rambut dan janggut putih serta senyum ramah di wajahnya. Dialah yang baru saja mengalahkan wanita dari keluarga seni bela diri kuno. Pada saat ini, dia menatap Ji Fei sambil tersenyum. Jika seseorang yang tidak mengenalnya,
mereka pasti mengira bahwa dia adalah seorang lelaki tua yang baik hati. Tapi Ji Fei tahu bahwa ini adalah seorang algojo. Seorang algojo buta yang membunuh orang tanpa mata, jadi dia sangat meremehkan. Seseorang meninggal, Ji Fei, apa pendapatmu tentang masalah ini? Penatua Feng memandang Ji Fei dengan bangga dan bertanya. Mengira Ling Kongsu diserang sekelompok besar orang kali ini, dan ini adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade, bukankah Ji Fei kecil seharusnya segera berlutut dan memohon belas kasihan? Solusinya sederhana. Setelah Long Meiying selesai berbicara, dia mengayunkan pedangnya dan menyerang tetua Feng. Dia tidak dapat menahannya. Qi Yuan dan Feng Huang juga mulai menyerang orang lain pada saat yang sama. Apakah mereka pantas mempermalukan pria itu? Itulah pikiran sebenarnya dari ketiga orang tersebut. Ji Fei menatap ketiga orang yang bergegas mendekat. Matanya menunjukkan kekaguman dan dorongan, bunuh mereka semua. Bab 1278, apakah kau benar-benar mengira aku takut padamu? Ledakan, perkataan Ji Fei bagaikan bom yang meledak, dan semua orang di tempat kejadian tercengang dan terkejut. Apakah Anda gila saat ini? Ini adalah pertarungan sampai mati dengan Ling Kongsu. Bisakah mereka melakukannya hanya dengan beberapa orang? Namun kepulan-kepulan, terdengar suara pedang hantu naga yang memotong leher Ling Kongsu. Ledakan, suara Qi Yuan yang menjatuhkan seseorang. Patah, suara burung phoenix mematahkan leher seseorang. Ia bercampur menjadi sebuah simfoni, diiringi oleh teriakan orang-orang ini, dan mulai bergema di seluruh aula. Tetua Feng awalnya sangat arogan dan bahkan lebih meremehkan. Menurutnya, Ji Fei telah tertipu. Dengan orang-orang yang menyergap di belakang mereka, akan mudah untuk membunuh Ji Fei. Namun semua anak buahnya terbunuh seperti melon, bahkan tidak ada kemampuan untuk melawan. Akan tetapi orang-orang yang menyergap itu lebih kuat dari mereka. Namun tidak seorang pun dari mereka yang keluar. Bahkan dia sendiri dikelilingi oleh pedang hantu naga dan berada dalam kondisi tegang. Ji Fei, kau telah membunuh begitu banyak orang Ling Kongsu kami, kau tidak berguna, Ling Kongsu pasti akan menghancurkanmu. Engah, pedang hantu naga menembus lengan kirinya. Ah, Penatua Feng menjerit seperti seekor babi yang sedang disembelih. Hantu naga bergerak cepat dan telah menghunus pedangnya. Lengan kiri tetua Feng segera berubah seperti keran, dengan darah mengucur keluar. Dia segera mengangkat tangan kanannya, menutupi lukanya, dan menatap Ji Fei dan yang lainnya dengan tatapan penuh kebencian dan niat membunuh. Bagaimana mungkin dia tidak pernah menduga bahwa mereka akan begitu kejam? Orang-orang dari keluarga seni bela diri kuno buru-buru bangkit dari tanah dan berdiri di samping, masih gemetar, setelah apa yang terjadi pada Chen Yibao. Mereka sekarang merasa bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Tampaknya jika mereka melakukan kesalahan, mereka akan kehilangan nyawa. Ji Fei menatap tetua Feng. Apakah kau ingin mati sendiri sekarang atau mencari beberapa orang Ling Kongsu untuk mati bersamamu? Kau tidak akan bisa membunuhku. Jika kau berani membunuhku, Ling Kongsu tidak akan pernah melepaskanmu dan pasti akan membalas dendam padamu. Tetua Feng menatap Ji Fei dengan wajah garang dan mengancamnya. Wah, Qi Yuan melangkah maju dan menamparnya. Apakah ini nada yang kamu gunakan saat berbicara dengan tuan kami? Engah, Penatua Feng memuntahkan seteguk darah. Matanya melotot marah. Dan dia berteriak dengan malu. Kamu terlalu sombong. Merajalela, ini baru permulaan. Feng Huang melepaskan tali yang mengikat wanita itu di tanah dan melemparkannya ke Qi Yuan. Ikat dia dan pukul dia dengan keras. Sebagai seorang wanita,
Feng Huang sangat marah ketika dia melihat wanita lain diperlakukan seperti anjing. Dia ingin menikam tetua Feng sampai mati. Tetapi dia tahu bahwa jika dia menikam tetua Feng sampai mati, itu akan terlalu mudah baginya, jadi dia ingin membalas dengan caranya sendiri. Tidak bisa. Penatua Feng berpikir bahwa banyak orang di Ling Kongsu sedang menatapnya saat ini. Kalau dia benar-benar diikat, dia lebih baik mati daripada hidup. Banyak sekali omong kosong. Qi Yuan maju selangkah dan melilitkan tali di lehernya. Penatua Feng kemudian menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Saat menunduk, dia melihat 2 jarum perak tertancap di dadanya. Dia tidak tahu siapa yang melakukannya. Tetapi dia tahu bahwa dia sekarang seperti daging di talenan, siap dicabik-cabik sesuka hatinya. Qi Yuan tidak menunjukkan belas kasihan dan mengikat tetua Feng. Lalu dia membantingnya ke tanah dan menatap ke arah wanita-wanita yang telah dipermalukannya. Sekarang adalah kesempatanmu untuk membalas dendam. Setelah keterkejutan awal mereka, para wanita dari keluarga seni bela diri kuno kini telah tenang sepenuhnya dan mulai meledak dalam kemarahan. Wah, seseorang mengambil cambuk di tanah dan memukul wajah tetua Feng dengannya. Aduh, otot-otot tetua Feng berkedut di sekujur tubuhnya. Wajahnya ditutupi daging yang robek. Ekspresinya sangat jelek, dan dia menjerit melengking. Wah, para wanita lainnya pun terangsang dan bersemangat. Lalu mereka mulai mencambuk pada saat yang sama, bahkan lebih ganas lagi. Dalam sekejap, seluruh tubuh tetua Feng berlumuran darah. Ji Fei menatap orang-orang yang baru saja dirusak. Kalian keluarga seni bela diri kuno? Apakah kalian ingin menjadi anjing penjilat mereka selamanya? Atau apakah kalian ingin menjadi orang-orang kalian sendiri mulai sekarang? Ini adalah kesempatan kalian untuk memilih. Namun, aku ingin mengingatkanmu bahwa Ling Kongsu tidak pernah menghormatimu dan tidak pernah memperlakukanmu sebagai manusia. Kalau tidak, kamu tidak akan diperlakukan dengan buruk seperti ini. Ji Fei mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah tetua Feng di tanah. Jika tidak ada orang yang memberinya perintah seperti itu, menurutmu apakah dia berani melakukan hal ini kepadamu? Semua orang merasakan sakit pada saat itu, melihat wanita gila itu dan berpikir tentang bagaimana mereka baru saja dipermalukan seperti anjing. Mereka pun menjadi gila dan marah. Bunuh dia, seseorang berteriak, mengambil pisau yang terjatuh ke tanah, dan mulai menusuk ke arah tetua Feng. Awalnya, tetua Feng merasa terhina dan marah setelah dipukuli, tetapi sekarang dengan pisau yang menusuk tubuhnya, hatinya hancur dan dia ketakutan. Tentu juga putus asa, adapun mereka yang tidak terbunuh oleh Dragon Phantom, mereka juga terbunuh seketika. Tak lama kemudian, banyak mayat orang Ling Kongsu berserakan di tanah. Para pengikut keluarga seni bela diri kuno semuanya memiliki niat membunuh yang gila di mata mereka saat ini. Mereka semua pemberani dan tak kenal takut, dan sangat haus darah. Melihat Ji Fei, Tuan Ji Fei, kami bersedia bekerja sama dengan Anda untuk membunuh orang-orang Ling Kong. Mulai sekarang, kami akan mematuhi perintah Long Tang. Ikuti perintah Dragon Hall. Seketika teriakan itu menggema di seluruh Dragon City Inn. Ji Fei tampak tenang saat dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar Dragon City Inn. Aku, Ji Fei, bukan lagi ketua Balai Naga. Ketua Balai Naga sekarang adalah si Kou Bingnian, cucu si Kou Xiong. Ah, semua orang berseru ketika mendengar ini, jelas-jelas tidak menduga hal ini. Tetapi mulai sekarang, aku, Ji Fei, akan membunuh semua orang Ling Kongsu, membunuh semua saudara Long, dan membunuh semua orang yang membawa ketidakadilan ke dunia seni bela diri ini. Berdengung, setelah Ji Fei berteriak, terdengar suara gemuruh di telinga semua orang di tempat kejadian. Mereka tentu saja tidak menduganya.
Tentu saja mereka juga sangat terkejut. Ini sungguh jantan. Kami akan mengikuti perintah Ji Fei. Para pengikut keluarga seni bela diri kuno pun bangkit dan berteriak keras. Mata Long Meiying dan yang lainnya yang menatap Ji Fei penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Sudah lama mereka tidak melihat keberanian seperti ini dari seorang pria terhormat. Seorang laki-laki dilahirkan ke dunia ini dan ia harus menegakkan keadilan. Jika Long Tang tidak dapat menegakkan keadilan, mengapa kita harus mematuhinya? Saudara Long mendengar suara Ji Fei, Ling Ruofeng mendengarnya, dan bahkan semua Master Aula Naga di Gunung Longshan mendengarnya. Ada yang senang, ada yang marah, dan ada pula yang sarkastis. Tuan, Ji Fei pantas mati. Seorang penjaga bertubuh tinggi melangkah maju dan menatap Ling Ruofeng lalu berkata, "Semua orang tahu bahwa dia pantas mati. Sekarang saya penasaran, siapa yang membunuhnya?" Nada bicara Ling Ruofeng penuh dengan godaan. Ji Fei kini telah menyinggung saudara Long, si Kouxiong, dan dirinya sendiri. Tetapi Ji Fei baru saja menunjukkan betapa kuatnya dia. Tidak seorang pun akan bersedia mengambil tindakan terhadap orang seperti itu. Siapapun yang mengambil tindakan akan menderita. Jadi dia bertanya. Suasana menjadi sunyi. Dia tidak mengeluarkan perintah apapun dan semua orang tetap diam. Saudara Long perlahan membuka matanya di dalam ruangan. Ji Fei, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Bersambung,